Hai para people, gimana kabar kalian di hari kemerdekaan ini? Apakah sudah mendapat banyak hadiah atau enggak? Kalau enggak, yaudah sama. Maklum, udah tua, Mayu sama bocil-bocil yang tenaganya masih super power. Jadi di kesempatan yang penuh bermakna ini untuk negeri tercinta kita yaitu Indonesia yang merayakan kemerdekaan ke-79, saya akan story film trilogi yang berjudul Merah Putih yang dirilis di tahun 2009, lalu Merah Putih 2 Darah Garuda yang dirilis di tahun 2010, dan Merah Putih 3 Hati Merdeka yang dirilis di tahun 2011. Jadi sedikit referensi untuk film pertama yaitu Merah Putih 1. Jadi film ini akan mengisahkan perjuangan para perwira tentara nasional Indonesia yang berjuang melawan Belanda dalam agresi militer dunia kedua di tahun 1947. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian. Dan intro. Teriak bocah dalam lagu, pemerintah angkat dagu, merah putih berlabuh, rakyat dijadikan babu. Ini negara hukum, kenapa tidak rukun? Semua lunas terbayar, mesti uang yang mendukung. Politik sulap menyulap, jadi polusi. Soal suap menyuap, sudah jadi tradisi. Republik Sinting. Selamat datang di channel Zora 14 dan selamat menonton. Pada zaman dahulu kala, Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, sedangkan Belanda yang baru terbebas dari penjajahan Nazi, mereka kembali menjajah republik yang baru berdiri ini untuk menegakkan kembali 300 tahun pemerintahan kolonialnya. Pada tahun 1947, lebih dari 100.000 tentara Belanda menduduki pelabuhan, kota, dan pantai Indonesia. Saat itu, mereka telah masuk ke pegunungan dan hutan untuk mencari tentara Republik. Lalu ada seorang guru yang bernama Amir, yang dimana dia sedang buru-buru menemui istrinya yang bernama Melati, yaitu untuk memberitahukan bahwa dia akan mendaftar dan mengikuti pelatihan di Sekolah Perwira Tentara Nasional Indonesia. Di sini Amir, dia belum menyadari bahwa istrinya sedang mengandung bayi pertamanya, dan karena hal itu pula, Melati sangat keberatan untuk melepas suaminya menjadi seorang tentara. Karena dia gak ingin Amir gugur di medan perang. Biar anak laki-laki kita hidup merdeka. Kamu mau ngomong apa tadi? Namun faktanya, situasi tanah air saat itu sedang kembali bergejolak setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 dan 2 tahun kemudian, Belanda kembali menginjakkan kakinya di tanah air untuk melakukan agresi militer kedua. Di sisi lain di daerah Sulawesi Utara, terlihat seorang pemuda yang bernama Thomas Salamente yang gak kuasa menahan kesedihan di saat ketika melihat seluruh keluarganya dibinasakan oleh Belanda yang melakukan agresi di Sulawesi. Akibat hal tersebut, dia memutuskan untuk kabur dari kampung halamannya, lalu berniat pergi ke Pulau Jawa demi menggapai cita-citanya menjadi seorang tentara. Dan hal yang sama juga terjadi pada seorang pemuda Jawa yang bernama Surono. Dia sedang meminta izin kepada kakaknya yang bernama Senja untuk mendaftar menjadi seorang tentara. Bahkan, mereka juga mempunyai pengalaman pahit setelah kedua orang tuanya meninggal, yaitu dibinasakan oleh para penjajah. Dan ternyata, siang itu Surono nggak sendirian karena di luar rumah ada temannya yang bernama Marius. Marius sendiri, dia merupakan seorang anak yang kaya raya yang juga memutuskan bergabung menjadi tentara perjuangan. Walaupun Marius punya tabiat yang buruk karena dia suka mabok-mabokan, bahkan mempunyai sifat yang sombong sekali. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di markas pelatihan Tentara Nasional Indonesia. Dan di hari pendaftaran itu, permasalahan mulai terjadi saat Marius dan Thomas saling berselisih. Yaitu gara-gara kesombongan Marius yang mengejek Thomas sebagai orang miskin, dan perselisihan mereka ternyata terus berlanjut. Yang dimana Thomas dan Marius akan terus bersaing dalam pelatihan tersebut, yaitu untuk membuktikan siapa yang paling baik di antara mereka, hingga suatu ketika kejadian fatal terjadi. Saat Marius sudah keterlaluan karena menyembunyikan kalung salib milik Thomas. Bajingan! Siapa yang kau panggil bajingan? Dan akibat keributan itu, membuat kapten mereka yang bernama Kapten Taufik marah. Namun, di sini terjadi diskriminasi karena kapten hanya menyalahkan orang dari luar Jawa, yaitu Thomas dan Dayan. Walaupun sebetulnya Dayan yang berasal dari Bali ini, dia nggak tahu apa-apa dalam masalah tersebut. Namun, dia tetap lapang dada dan menerima hukuman.
Sok kiapa ngana bantu kita. Gunakan amarahmu untuk hal yang lebih penting. Lalu 40 calon perwira itu terus melakukan latihan dengan keras. Mereka dilatih fisik, menembak hingga kedisiplinan sampai suatu hari masalah besar terjadi, yaitu saat Kapten Taufik menemukan botol minuman keras milik salah seorang siswa. Di sini awalnya Kapten mencurigai seorang peserta paling tambun bernama Topan. Walaupun sebetulnya botol minuman itu adalah milik Marius yang kaya raya. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba Thomas mengaku bahwa botol itu adalah miliknya, dan hal itu ia lakukan untuk melindungi dan membela Marius yang terancam akan dikeluarkan dari kesatuan. Singkatnya 2 minggu kemudian, masa pelatihan pun berlalu dan akhirnya semua calon perwira resmi dilantik dan berhasil menjadi anggota TNI. Namun di saat yang sama, Kapten Taufik memutuskan memilih Surono dan Amir menjadi Letnan 1 dan Letnan 2. Kemudian setelah acara pengukuhan itu, Kapten Taufik mempersilahkan semua anggota untuk merayakan bersama keluarganya masing-masing, walaupun Thomas dan Dayat hanya bisa termenung karena keluarga mereka sudah nggak ada. Aku nggak takut sama Belanda. Dalam suasana sukacita di malam tersebut, mereka semua merasakan kegembiraan termasuk Letnan Amir bersama istrinya Melati yang sebentar lagi diketahui akan memiliki momongan. Namun di saat itu pula, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Belanda yang ternyata udah mengepung tempat itu. Akibat hal tersebut, para warga sipil diperintahkan untuk menyelamatkan diri ke desa terdekat. Sementara para pasukan TNI, mereka bergegas melakukan perlawanan dan langsung masuk ke dalam hutan. Dan kejadian itu mengakibatkan banyaknya korban dari pihak TNI, termasuk Topan yang gugur akibat terkena rentetan senjata milik pasukan Belanda. Dan hal itu membuat situasi semakin kacau, terlebih mereka dalam posisi yang terpencar. Lalu masalah besar terjadi saat Dayan memberitahu bahwa Letnan Surono, dia melihat kakaknya Senja berlari masuk ke dalam hutan sendirian. Dari sana Letnan Surono langsung bergegas untuk mencarinya. Di sisi lain, Letnan Amir berinisiatif menyuruh seluruh pasukannya untuk mundur, lalu bersembunyi ke daerah sungai. Namun gagasan itu ditolak mentah-mentah oleh Kapten Taufik yang bersikeras melakukan penyerangan. Hingga akhirnya Kapten Taufik dan sebagian anak buahnya meninggal saat itu juga. Waktu di tengah pencarian, Letnan Surono bertemu dengan Marius yang ngeselin karena nyatanya dia malah bersembunyi sambil ketakutan. Dan seketika, Letnan Surono terkena tembakan dari pasukan Belanda yang membuatnya sekarat. Waktu melihat kejadian tersebut, alih-alih menolongnya, Marius malah lari terbirit-birit meninggalkan Surono hingga dia pun ditemukan oleh Thomas. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba Senja juga datang ke tempat tersebut, seakan ditakdirkan bertemu dengan adik tercintanya untuk terakhir kalinya. Thomas, tolong jaga kakakku. Dan pertempuran yang terjadi semalam akhirnya mereda. Sedangkan Letnan Amir, Marius Dayan, serta pasukan lainnya, mereka berhasil mundur ke tepian sungai yang telah direncanakan sebelumnya. Namun gak lama kemudian, Thomas dan Senja juga tiba di sana. Hingga ketegangan terjadi saat Senja melihat Marius yang diketahui telah meninggalkan adiknya yang lagi sekarat. Namun kekacauan tersebut seketika terhenti saat diketahui ternyata pasukan Belanda mendekat ke sana. Karena mereka terus menyisir dan memburu tentara Indonesia yang masih tersisa. Dalam situasi pertempuran yang mencekam itu, akhirnya Thomas bersama rekan lainnya menyetujui saran Letnan Amir, yaitu untuk segera mundur kemudian bersembunyi ke dalam hutan bambu. Sementara dia sempat mencoba membuat jebakan granat. Sebelum akhirnya mereka semua berhasil kabur dari tempat itu. Akan tetapi hal yang mengejutkan terjadi karena ternyata Thomas yang ditemani satu anggota lain, mereka berhasil menyusup lalu mendekati markas penyimpanan logistik senjata milik Belanda. Bahkan mereka juga berhasil mencuri beberapa senjata berat serta amunisi yang bisa mereka gunakan pada pertempuran selanjutnya. Di sisi lain, Dayan diperintahkan Letnan Amir untuk menemui warga desa terdekat, lalu menyuruh semua warga desa mengungsi ke arah pegunungan di selatan, yaitu demi keselamatan mereka masing-masing. Walaupun dengan tegas, ada seorang lurah yang menolak perintah tersebut karena dia yakin akan merasa baik-baik saja. Terlebih mereka mengklaim punya kedekatan dengan Belanda yang gak mungkin menyakiti mereka. Sungguh bodoh sekali. Saya ini menjabat lurah sejak zaman Belanda. Kami mampu kok untuk bertahan. Dan dengan terpaksa, Letnan Amir dan Dayan meninggalkan desa. Kemudian, Letnan Amir bergegas untuk menjemput istrinya yang ada di desa lain. Melati. Namun sesaat setelah mereka pergi, ternyata Belanda membantai semua warga di desa tersebut tanpa belas kasihan. Terima kasih lurah. Sama-sama.
Dan singkatnya, mereka kembali berkumpul di sebuah hutan bambu. Namun di malam tersebut, sempat terjadi konflik antara sesama anggota tentara yang menganggap Letnan Amir nggak mampu menjadi seorang pemimpin. Dan setelah sekian lama berdiskusi, akhirnya mereka kembali membuat kesepakatan. Lalu, mempercayakan Letnan Amir untuk menjadi pemimpin mereka hingga mereka pun beristirahat di tengah hutan. Keesokan harinya di pagi buta, mereka kembali menyusun rencana, sedangkan Letnan Amir berniat kembali ke desa, yaitu demi mencari informasi arah pergerakan pasukan Belanda. Dan atas rencana tersebut, dia menyuruh Melati dan Senja agar pergi ke rumah orang tuanya yang ada di Lamongan. Dan hal tersebut demi bisa menyelamatkan dan menghindari peperangan yang saat ini mereka hadapi. Akhirnya Letnan Amir bersama ketiga anak buahnya sampai di desa tersebut. Walaupun mereka harus menerima fakta bahwa desa itu udah hancur, sedangkan semua warganya meninggal akibat dibantai oleh pasukan Belanda. Lalu tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang warga bernama Gunaryo yang selamat dari pembantaian maut itu. Karena saat kejadian, dia lagi berada di ladang bersama anak-anaknya. Dari Pak Gunaryo, mereka mendapatkan informasi bahwa pasukan Belanda terlihat bergerak ke arah selatan dengan menggunakan beberapa mobil truk, hingga semuanya sepakat untuk melakukan embas atau penyergapan dengan target konvoi kendaraan mobil mereka. Atas rencana tersebut, Thomas memberitahu tempat senjata berat yang sempat dia curi dan disembunyikan. Orang sambut mereka dengan tangan terbuka. Hingga Pak Naryo sepakat untuk ikut dalam aksi pertempuran itu dan berjanji akan mengajak semua anak laki-lakinya berjuang membantu tentara-tentara Indonesia. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat yang dituju, yaitu sebuah jembatan terpencil yang cukup jauh dari pemukiman dan diyakini akan dilewati oleh konvoi pasukan Belanda. Di sini Letnan Amir langsung menyuruh semua anak buahnya segera bergerak. Dia menyuruh Dayan naik ke atas pohon, yaitu untuk mengamati pergerakan Belanda. Lalu menyuruh Thomas bersama Marius agar menempatkan senjata berat di atas bukit. Di saat yang sama, Pak Gunaryo dan semua anak laki-lakinya juga tiba di tempat itu. Mereka langsung dilatih menggunakan senjata demi bisa membantu penyerangan. Hingga setelah sekian lama menunggu, akhirnya Dayan memberikan isyarat bahwa konvoi Belanda sudah mendekat. Waktu mengetahui hal tersebut, mereka langsung bersiap-siap menempati posisi masing-masing. Sementara Thomas dan sebagian anak Gunaryo, mereka menyamar sebagai warga sipil dan sengaja menaruh kambing di tengah jembatan agar menghalangi jalan pasukan Belanda. Waktu mereka berpura-pura berusaha mengusir kambing-kambing tersebut, tiba-tiba Thomas melakukan aksinya, yaitu dengan menyimpan bom di belakang mobil pengangkut bahan bakar, sekaligus menjadi tanda bahwa penyergapan dimulai. Dengan mudahnya para pasukan Letnan Amir menembaki puluhan pasukan Belanda yang terjebak karena memang posisi mereka tepat di tengah jembatan yang menyulitkan pasukan Belanda untuk melakukan aksi perlawanan, yang pada akhirnya para pasukan Belanda berhasil dilumpuhkan. Lalu, menyisakan beberapa tentara serta salah seorang mayor bernama Paul van Gardner. Dan seketika itu pula, Mayor Paul langsung diintimidasi, yaitu agar memberikan informasi arah pergerakan pasukan Belanda. Di sini, dengan perasaan takut, Mayor Paul mengatakan bahwa saat ini, pasukan Belanda lagi bergerak menuju ke sebuah tempat bernama Lamongan Lor, yang ternyata itu adalah tempat di mana istri Letnan Amir serta keluarganya berada. Dan tanpa basa-basi, Thomas memutuskan untuk segera pergi ke tempat tersebut. Kemudian mereka pun menggunakan mobil jeep milik Belanda, yaitu agar bisa mempercepat pergerakan mereka, lalu bersambung. Telah banyak yang bertumpah, ribuan darah dan telah banyak... Oke, buat lanjutannya akan saya tayangkan besok dengan judul Merah Putih 2 Darah Garuda tahun 2010. Dan seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.